Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelum membuka acara siang hari ini, izinkan saya coba membacakan sebuah pantun ya. Ke pasar beli pepaya, Cakep. sekalian beli semangka manis. Terima kasih sudah setia bergabung pada obrolan pajak siang yang manis ini. Selamat datang pada acara Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin dari KPP Wajib Pajak Besar 2, langsung dari lantai 15 Gedung Rajiman. Saya Yuselfi Dwi Septiana yang akan memandu jalannya obrolan kita siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan masih sering cukup ditanyakan, karena kawan pajak ini sering menanyakan baik melalui WhatsApp ataupun datang ke kantor pajak kami, yaitu mengenai layanan administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan sesuai Per 8 tahun 2025 yang baru saja ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2025 kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kawan pajak ini yang mungkin masih pada bingung nih, bagaimana sih pemberian layanan administrasi perpajakan di dalam aplikasi Kortex ini gitu. Nah, tenang saja, kita akan kupas tuntas di siang hari ini. Dan pastinya saya tidak sendirian nih. Saya kedatangan narasumber yang spesial nih yang udah hadir di sini. Ada Bapak Dodi Wahyudi Santoso dan Bapak Asadi Mulyadi, yaitu fungsional penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 2 yang sudah pengalaman banget membantu kawan pajak semua untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang masalah terkait wajib pajak yang mengalami permasalahan di Kortex dari Sabang sampai Merauke, mungkin bisa ditangani oleh mereka berdua ini. Oke, jadi kawan pajak semua silakan duduk yang manis, siapkan mungkin kopi atau teh, karena kita ini sudah menunjukkan waktu pukul siang menjelang sore, mungkin udah kawan pajak udah ada yang mulai agak ngantuk gitu. Jadi kita sambut aja narasumber kita yang luar biasa ini, Mas Dodi. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak Dewi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih di obrolan pajak siang hari ini. Iya. Mas Asadi, bagaimana juga kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Dewi. Ini kayaknya kita biasanya kan podcast pagi ya, Mbak Dewi ya. Iya. Kita biasanya obrolan live ini kita adakan di pagi Pagi ini. hari. Ini sekarang siang hari ini cukup menantang, Mbak Dewi. Kenapa? Karena ini jam-jamnya rawan. Jam-jamnya rawan Jam-jamnya gitu, rawan. makanya siapin. Habis makan siang kemudian ngantuk biasanya. Betul. Mungkin dengan tema yang cukup menarik ini, saya rasa kawan pajak tidak akan mengantuk kalau menonton obrolan pajak yang tema hari ini. Apalagi nih temanya tuh masih grace banget Iya, ya, baru keluar ditetapkan bulan lalu ya, Mah. Ini sangat bersinggungan Oke. dengan wajib pajak. Iya, betul. Oke, baik. Terkait Per 8 ini nih, sebelumnya apa sih yang mau kita bahas nih secara garis besarnya ini nih, Mas Dodi atau Mas Oke. Adi nih? Baik, Mbak Dewi. Baik kawan pajak semuanya. Tadi Mbak Dewi di awal sudah menyinggung sedikit nih tentang Kortex nih, istilah Kortex. Jadi Betul. sebelum kita masuk dulu nih ke pembahasan kita nih, yang kemarin di awal Januari 2025 kemarin kan kita sudah launching ya, Kortex sudah digunakan serentak nih ya. Betul, Seluruh wajib pajak semua Betul. sudah menggunakan. Tentunya Kortex ini diciptakan atau dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan
Ya, kemudahan apa? Tentunya kemudahan sistem administrasi yang sudah terintegrasi dalam sebuah Oke. aplikasi sistem yang kita kenal ya, tentunya sudah ramai istilahnya dengan Cortex. Ya familiar Familiar kata-kata dengan Cortex ya. Cortex. Jadi Cortex ini adalah sistem yang terintegrasi dari yang sebelumnya terpecah-pecah ya, permohonan yang ada di aplikasi yang lain, di Cortex ini jadikan satu. Jadi ini memudahkan bagi wajib pajak dan juga tentunya kepada Fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan haknya wajib pajak itu sendiri. Oke, Nah, baik. pada episode sebelumnya kan kita nih Mbak Dewi, Mas Sadi kan kita membahas tentang PMK 81 Oh ya, iya. yaitu juga ini tentunya Iya. tentang layanan administrasi juga. Cuman kemarin kita membahas tentang dari klaster Oh, pembayaran. oke, satu klaster yang kita Satu bahas klaster ya. yang kita bahas. Nah, tentunya sekarang ini sudah diterbitkannya aturan baru yaitu Perdirjen nomor 8 tahun 2025. Tentunya ini tentang layanan administrasi perpajakan ya, dalam rangka PSIAP yaitu pembaruan Oke. sistem inti administrasi perpajakan atau yang kita kenal juga istilahnya dengan Cortex sama Cortex sedia. ya disingkatnya ya. Ya, dia Oke. itu dengan pemberian layanan administrasi ini tentunya. Jadi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Seperti itu, Mbak Dewi. Oke, berarti terkait layanan administrasi Betul. perpajakan nih Iya, yang dilakukan melalui Cortex. Nah, Cortex. apa aja nih layanan administrasi perpajakan nih spesifiknya nih? Spesifiknya gimana Mas Gimana Mas Sadi? Sadi nih? Jadi tadi Mas Dodi sudah menjelaskan ya di PMK 81 itu pada saat episode sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang klaster pembayaran. Nah, di klaster pembayaran itu sebenarnya ada juga terkait dengan layanan Oke. perpajakan yang terkait di klaster pembayaran. Katakanlah seperti imbalan bunga, pengembalian pajak seharusnya itu tidak terutang, kemudian juga ada pemindah bukuan itu masuk di klaster pembayaran. Nah, di PMK 81 ini juga ada pasal-pasal klaster terkait dengan layanan administrasi perpajakan. Oke. Nah, dari PMK Lebih 81 spesifik lebih lagi spesifik berarti ya. lagi. Nah, dari PMK 81 ini kemudian diturunkan ke dalam suatu peraturan Direktur Jenderal Pajak yang baru keluar kemarin itu Per 8 tahun 2025. Nah, sedikit informasi juga kepada kawan pajak semuanya bahwa di akhir bulan lalu di bulan Mei itu DJP telah mengeluarkan sekitar 6 aturan baru. Oh, ada 6 ya. Ada 6, ada Akhir Per bulan 6, lalu itu. ada Per 6 tahun 2025 itu terkait dengan pengembalian pendahuluan. Kemudian ada Per 7. Per 7 itu Per 7 tahun 2025 tentang Juknis NPWP, PKP, kemudian PBB, pendaftaran PBB ada di situ. Kemudian Per 8. Per 8 ini yang akan kita bahas, ini ya. tentang layanan perpajakan tertentu di sistem inti administrasi perpajakan atau di Cortex. Kemudian ada Per 9. Per 9 itu dia tentang penonaktifan sementara faktur pajak. Kemudian ada juga Per 10. Per 10 itu tentang pertukaran informasi internasional. Dan Per 11. Per 11 ini yang sedang hangat juga tentang tata cara pelaporan PPh PPN Bea Matrai di sistem inti administrasi perpajakan. Nah, terkait dengan Per 8 ini, itu tidak semua layanan administrasi ada di Per 8. Tapi hanya beberapa layanan administrasi perpajakan yang ada di Per 8. Contohnya surat keterangan fiskal. Kemudian juga di situ ada SKB yang sebelumnya ada di Per 21 masuk di Per 8. Kemudian juga ada revaluasi aktiva tetap masuk di situ. Kemudian pemberian izin mata uang asing dan sekitar ada 13 layanan administrasi perpajakan. Itu hanya sebagian dari sekian banyak layanan administrasi perpajakan yang disediakan oleh DJP. Yang ada di Per 8 itu ada sekitar 13 yang dikodifikasi ke dalam Per 8 ini. Oh, berarti hanya 13 layanan administrasi di Per 8 ini ya. Iya. Oke, baik nih. Mas Dodi, tadi kan sudah disebutkan layanan administrasinya ada 13 nih gitu. Nah, kita ini sekarang ini akan membahas terkait apa dulu nih Mas Dodi nih? Tentunya nih ada banyak ya, tadi ada 13 kan ya.
13 ini kalau kita rinci tadi sudah disebutkan sebenarnya Mas Sadi ya. Jadi skemanya kita urutan aja nih Mas Iya. Sadi ya. Oke. Kalau kita bahas Ah. semua kayaknya terlalu Terlalu panjang. panjang. Nanti kita tidak bahas ada. di episode selanjutnya. Oke, Kita bahas baik. yang sering dimintakan Nah. oleh wajib pajak mungkin itu. Jadi mungkin pada saat ini kita akan membahas tentang tata cara pemberian surat keterangan Oh, fiskal. oke, ini familiar banget Familiar ya, baik banget, yang familiar pribadi ataupun badan Badan. sering Iya, sering minta ini. ini. Oke. Itu sering banget wajib pajak meminta surat keterangan fiskal. Oke, baik. Jadi apa sih sebenarnya surat keterangan fiskal itu ya Mbak Dewi ya, Mas Adi dan kawan pajak semuanya. Jadi suatu informasi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Biasanya wajib pajak yang ingin melakukan transaksi ke pihak lain, ya kan, atau melakukan tender, pengadaan, mereka membutuhkan surat keterangan fiskal sebagai salah satu persyaratan untuk layanan administrasi di instansi lain. Disyaratkan ya itu Betul, wajib disyaratkan. ya. Oke. Karena apa? Disyaratkan karena dalam pengajuan SKF ini nanti mengenai istilahnya tentang kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Jadi kita bisa melihat nih instansi lain, wajib pajak ini memang sudah taat nih kewajiban perpajakannya. Dengan taat kewajiban perpajakan tentunya secara laporan keuangan juga bagus tentunya dengan adanya surat keterangan fiskal. Jadi memang surat keterangan fiskal ini bisa diajukan oleh wajib pajak ini melalui berbagai cara ya, secara Kanal ya. elektronik, berbagai kanal ya, secara antara lain melalui portal wajib pajak atau Kortex ya, bisa wajib pajak bisa mengajukan di dalam Korteksnya. Kemudian laman atau aplikasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak ataupun juga melalui kontak center seperti itu. Jadi bisa Oke. diajukan. Nah, Jadi sedangkan bisa ada boleh memilih ya. boleh ini ya? memilih. Jadi kan tentunya dengan adanya berbagai macam kanal ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Nah, sedangkan secara tertulis bisa datang secara langsung ke KPP atau ke KP2KP, datang langsung. Atau bisa juga dikirim melalui pos Mbak Dewi ini. Itu masih bisa secara Masih tertulis bisa ya? secara tulis. Oke, Jadi baik. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Jadi permohonan tersebut harus juga ditandatanganin ya oleh wajib pajak atau wakil pajak atau kuasanya, seperti itu Mbak Dewi. Oke, baik. Ya. Berarti untuk kawan pajak yang mungkin lokasinya agak jauh dari kantor pajak bisa Betul. memanfaatkan lewat online gitu Online, ya, melalui betul. Kortex gitu atau kontak center dan sebagainya. Tapi kalau memang memungkinkan untuk datang ke kantor pajak atau Pajak, KP2KP bisa Bisa. dilayani Layani, juga. betul. Itu dulu Oke. SKF itu banyak yang mengenal sebagai tax clearance Mbak Iya. Dewi. Jadi semacam informasi bahwa kepatuhan wajib pajaknya itu sudah terpenuhi gitu. Jadi kadang ada wajib pajak yang melakukan transaksi nih Mbak Dewi. Transaksi dia ingin membeli suatu perusahaan. Nah, apabila dia tidak meminta SKF, ketika dia sudah membeli perusahaan tersebut, baru ketahuan nih perusahaan yang saya beli ternyata banyak tunggakan pajak. Kepatuhan pajaknya belum lapor sesuai tahunan, itu mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari SKF tersebut. Nah, terkait dengan kanal yang tadi dijelaskan Mas Ya. Dodi, itu semangatnya kalau di Kortex itu kita mengenalnya 3C. Klik, kontak, dan counter. Klik itu artinya kita klik melalui akun TP portal kita, Oke. akun Kortex, kemudian kontak itu kita bisa melalui kontak center. Kontak center 1-500-200 ya. Kemudian counter itu kita bisa langsung ke KPP. Datang langsung ke KPP atau melalui via surat ya, via surat dikirim pakai pos. Nah, kalau dia mengajukannya tadi melalui TP portal, melalui klik tadi, ketika dia mengajukan itu akan otomatis langsung dapat SKF-nya. Langsung Langsung saat dapat itu juga juga. SKF-nya. Berarti lebih mudah. cepat, lebih Dan mudah. notifikasinya itu akan langsung terlihat apabila dia terpenuhi ataupun tidak, langsung terlihat di situ. Oke. Kalau dia melalui langsung ke counter, langsung ke counter. Nah, pada saat langsung ke counter itu petugas akan mengecek kelengkapannya. Ketika dia lengkap, Oke. kita berikan SKF. Ketika tidak lengkap, kita beritahu secara lisan bahwa ini tidak memenuhi persyaratan, kita kembalikan. Nah, apabila dia mengajukannya melalui pos,
karena melalui pos kita tidak bisa bertemu langsung dengan wajib Betul. pajaknya, itu nanti ketika kita setuju kita terbitkan SKF, tetapi ketika tidak kita setujui akan kita terbitkan surat pemberitahuan penolakan. Oh, Jadi itu bedanya. Kalau dia langsung ya, kita ya, ya. beritahunya secara lisan, kalau dia tidak langsung melalui pos itu kita akan terbitkan surat penolakan. Ada balasan surat Ada balasan penolakannya juga penolakannya. ya. Oke, iya. Saya rasa ini pengajuannya sekarang juga lebih mudah, ada secara elektronik ini Iya. ya. Nah, kalau persyaratannya nih gitu. Sebenarnya syaratnya seperti apa sih gitu? Apakah masih sama seperti yang SKF sebelum era Cortex ini, atau bagaimana nih prosesnya sekarang Iya, nih? pada Gitu. dasarnya sih Mbak Dewi ya, hampir sama ya persyaratannya. Oke, sama Nah, ya, tadi di mirip ya. awal saya udah katakan memang SKF ini tadi Mas Sari juga bilang sebagai tax clearance ya. Mm-mm. Jadi dianggap wajib pajak kalau udah SKF-nya sudah dikeluarkan, sudah terbit, berarti wajib pajak itu sudah tax clearance-nya atau kewajibannya sudah terpenuhi semua. Oke. Nah, tentunya apa saja sih persyaratannya ya kan? Apa aja Tentunya syaratnya tuh, satu Mas? ya, surat pemberitahuan pajak penghasilan untuk 2 tahun terakhir ya, yang menjadi Oke. kewajibannya. Sudah harus lapor Mas Yang ya. telah lapor atau telah disampaikan seperti itu. Dan kemudian juga untuk, SPT masa PPN ya untuk badan ini untuk 3 masa terakhir itu wajib pajak telah disampaikan atau telah lapor juga, seperti Oke. itu. Kemudian, tidak mempunyai utang. Dalam hal wajib pajak mempunyai utang namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau pengangsur, itu diperbolehkan pembayaran pajaknya, seperti Oh, itu. iya. Nah, kemudian juga nih yang terakhir yang keempat ini yang perlu nih, tidak sedang dalam proses penanganan atau, tindak pidana di bidang, perpajakan, Hmm. seperti itu. Nah, tentunya apabila semuanya ini memenuhi persyaratan, otomatis nanti bisa dikabulkan ya setelah Kortek tadi langsung ya maksud Siap, tadi siap. ya? Langsung Konteks ya, akan saat itu Langsung, juga ya, saat langsung itu itu juga. Oke, Nah, baik. jadi wajib pajak ini, akan diterbitkan surat keterangan fiskal seperti itu. Jadi surat fiskal ini terbit secara otomatis kalau bila menggunakan Kortex, tetapi tadi apabila menggunakan ekspedisi itu nanti kita memberikan melalui, surat ya, Surat penolakan gitu. penolakannya ya, Iya. Oke. Tadi seperti ada itu. yang SPT tahunan 2 tahun terakhir ya. Jadi meskipun terlambat, yang penting dia sudah Yang lapor penting gitu. sudah Iya, lapor, itu apapun juga status iya, SPT status SPT-nya tahunannya itu. tidak harus Oke. KB, tidak harus nihil itu. Yang penting dia Oke. sudah lapor SPT, tahunan badan, tahunan badan, SPT tahun OP Tahunan ataupun OP badan, badan. ataupun SPT masa PPN. Oke, untuk SPT masa itu hanya untuk SPT masa PPN PPN aja 3 untuk yang. masa terakhir. Oke, Iya. berarti syaratnya untuk masanya SPT masa PPN 3, Iya. masa pajak terakhir ya. Oke, baik. Nah, kalau SKF ini ada masa berlakunya nggak sih, atau masa aktifnya ini Iya. berapa lama, atau Iya. kalau udah clear nggak ada tunggakan dan sebagainya, ini bisa Iya. kayak surat bebas selamanya gitu, mirip kayak gitulah istilahnya nih. Tadi ya. Gimana nih, bisa Jadi, dijelaskan ini? iya, Mbak Dewi, SKF ini masa berlakunya 1 bulan ya. 1 Oh, bulan 1 bulan saja terhitung ya. sejak Oke. tanggal diterbitkan. Kalaupun nanti wajib pajak membutuhkan SKF lagi ya tinggal meminta SKF lagi karena Karena kan semudah itu semudah ya. itu, betul. Tapi yang perlu diketahui, SKF ini tidak menggugurkan kewajiban dari DJP untuk menetapkan ulang pajak Oh, terutangnya oke. atau untuk menagih pajak yang telah menjadi tunggakan pajak. Karena tax clearance ini kita hanya melihat dari sisi administrasi, oh dia SPT-nya sudah lapor, Sudah masuk atau belum? SPT tahunan Oke, sudah oke. lapor, SPT PPN sudah lapor, tunggakan kalaupun ada dia sudah mendapatkan izin pengangsuran. Itu tidak menggugurkan dari sisi DJP untuk katakanlah melakukan pemeriksaan atas SPT tersebut untuk menetapkan ulang pajak terutangnya ataupun melakukan penagihan. Jadi jangan seolah-olah oh saya punya SKF sudah Nggak udah bebas untuk ditagih-tagih bebas untuk ditagih gitu. gitu atau bebas untuk ditetapkan. Oke. SKF itu hanya untuk dari sisi kepatuhan administrasi, Oke. bukan kepatuhan material. Ya, baik clear. Berarti SKF seperti itu, dan kurang lebih ya masih sama sebelum era Cortex juga, kurang Betul. lebih masih sama. Betul. Oke, nah kita sekarang ke layanan administrasi perpajakan yang berikutnya deh nih, gitu. Yang juga mungkin kawan pajak masih penasaran juga untuk mengetahui hal ini nih, yaitu tentang pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Nah, ini garis besarnya bagaimana ya? Dan kenapa sih kawan pajak itu meminta dilakukan penilaian kembali Oke. gitu? Dan bagaimanakah
pengajuannya dan persyaratannya? Apakah di Per 8 ini dijelaskan juga bisa melalui Cortex langsung tinggal klik gitu atau bisa tetap manual melalui surat permohonan biasa atau bagaimana nih Iya. Jadi gini kira-kira nih Mbak Mas? Dewi. Jadi kan untuk penilaian kembali ini kenapa sih perlu ya Mm-mm. wajib pajak mengajukan penilaian kembali aktiva tetap atau yang biasa kita kenal tuh dengan namanya revaluasi ya, Ya, yaitu dilakukan oleh revaluasi. wajib pajak. Jadi untuk menyesuaikan nilai aset pada saat ini ya aset di laporan keuangan perusahaan karena dirasa nilai aset itu tidak sesuai lagi dengan harga pada saat ini. Oh, Iya. nggak up Jadi to date ya? tidak Nggak up up to to date. date. Hmm. Mungkin saja aset ini masih bernilai tinggi daripada nilai sisa bukunya pada saat ini, ya kan? Jadinya makanya wajib pajak melakukan revaluasi atau penghitungan kembali nilai aset tetap tersebut. Nah, apa sih pengaruhnya wajib pajak mengajukan revaluasi ini? Ya tentunya berpengaruh juga terhadap rasio ekuitas dan hutang, ya. Hutang wajib pajak serta dapat mengurangi laba wajib pajak karena dapat istilahnya membebankan biaya perusahaan lebih besar lagi, yang tadinya katakanlah nilai saldo aktiva nilai sisa aktiva tersebut katakanlah tinggal 100 juta, tapi, Setelah pada direvaluasi saat ini ulang. sebenarnya nggak segitu nilainya, katakan Oh. masih 500 juta, tentunya pas dihitung kan, penyusutannya pun akan bertambah ya Mas, Iya. sedia bertambah sehingga itu Biaya akan mengurangi, labanya. labanya. Hmm. Nah, itu bisa dilakukan namun dengan cara mengajukan permohonan Mbak Dewi. Tetap mengajukan Tetap permohonan. mengajukan. Jadi dengan tidak serta-merta dia menghitung sendiri nilai aktiva tetap tersebut terus diajukan ke DJP, tidak. Jadi tetap mengajukan permohonan. Jadi melakukan perusahaan untuk tetap tapi dengan tujuan untuk perpajakan revaluasi ini. Bukan Tujuannya perpajakan ya. betul. Jadi bukan semata-mata dia menghitung revaluasi saja di laporan keuangannya dia, tapi dengan tujuan perpajakan. Jadi melakukan penilaian kembali ya. Jadi aktiva tetap tersebut kemudian juga nah ini tadi berkaitan nih dengan Oh, SKF. SKF kita sebelumnya Betul, bahas. kita Masih ada bahas. hubungannya dengan revaluasi aktiva ini. Ya, jadi kewajiban perpajakan ini berupa SKF yang tadi telah kita bahas nih. Boleh mengajukan itu ya, Iya. tapi SKF-nya seperti apa Oke. gitu, Mbak Dewi. Oke, jadi syarat pemenuhan kewajiban perpajakan ini bisa digantikan dengan terbitnya SKF, begitu bukan Mas Adi atau Mas Dodi nih? Atau ada persyaratan lainkah atau bagaimana ini? Ya, pemenuhan perpajakan itu maksudnya secara administrasi dia patuh gitu kan. Nah, ketika SKF-nya sudah ada, jadi secara tidak langsung dia sudah memenuhi persyaratan itu gitu. Oke, karena udah pelaporannya sudah Iya, dilakukan, sudah betul. dilaporkan, tidak ada hutang gitu Iya. ya. Karena semua layanan administrasi mensyaratkan pemenuhan kepatuhan. Pemenuhan Oke. kepatuhan itu berkaitan dengan SKF. Ketika SKF. SKF-nya itu wajib pajak sudah dapat, ya secara tidak langsung untuk persyaratan itu dia sudah memenuhi Sudah itu. memenuhi. Oke, baik. Nah, kalau begitu bagaimana nih perlakuan perpajakan atas revaluasi aset tetap ini nih kalau sudah mendapatkan gitu? Oh ya, tadi kan Mas Dodi sudah sempat nyinggung ya. Untuk apa sih revaluasi aset tetap itu ya? Untuk menyesuaikan nilai aset yang wajib pajak mungkin mengira, oh ini sudah harusnya nggak segini gitu. Nah itu tujuannya itu nggak, dia ada untuk tujuan komersial, ada tujuan perpajakan. Oke. Dia bisa saja melakukan revaluasi, kita tidak melarang itu, tetapi ketika dia melaporkan secara perpajakan dia harus mengoreksi itu. Nah, Oke. namun Karena tujuannya untuk iya, perpajakan. ketika dia ingin menyesuaikan di laporan perpajakannya, maka dia harus ada izin dulu ke permohonan revaluasi sehingga apa yang sudah dia revaluasi itu sudah sudah mendapat izin dan sudah bisa digunakan untuk perpajakan itu. Jadi rasio, salah satu untuk rasio kita sering menyebutnya sebagai DER ya, debt to equity ratio. Semakin besar aset kita, maka debt-nya kita bisa semakin meningkat juga. Kemudian ketika asetnya lebih besar, secara logika biaya penyusutannya pun akan bertambah. Ketika biaya penyusutan bertambah akan mengurangi laba dan itu akan berdampak kepada PPh turut utangnya. Nah, kemudian
tadi selain syarat yang tadi disampaikan Mas Dodi SK, syarat syarat terkait dengan kepatuhan. Nah, wajib pajak juga harus melampirkan juga Mbak Dewi. Itu karena dia melakukan penilaian, dia pasti menggunakan jasa penilai. Oke, Harus menggunakan pakai jasa pihak ketiga penilai ya. pihak ketiga. Nah, dia harus melampirkan izin usaha perusahaan jasa penilai. Ya, kemudian dia juga harus melampirkan laporan penilaian aktiva tetap perusahaan dari perusahaan jasa penilai. Kemudian juga harus melampirkan daftar penilaian aktiva tetap yang dilakukan revaluasi. Kemudian juga ada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Nah, cukup banyak ternyata cukup ya banyak, syaratnya ya. ada sekitar 4 atau 5 ya. Nah, nanti kan setelah dinilai ada selisih tuh ya Mbak Dewi ya. Iya, biasanya ada selisih pastinya. antara nilai buku dan revaluasi. Iya, Nah, betul. bagaimana perlakuan perpajakannya? Nah, atas selisih itu akan dikenakan PPh final. PPh pasal 19 ya. Sekitar 10% dari selisih itu. Itu harus dilunasi oleh wajib pajak paling lambat 15 hari setelah diterbitkannya persetujuan. Kalau Oke, disetujui, kalau disetujui. ya, kalau disetujui dia harus melunasi paling lambat tanggal 15 paling lambat 15 hari setelah surat keputusan itu diterbitkan. Itu. Bagaimana kalau misalnya andai kata wajib pajak tidak melunasi atau belum melunasi dalam jangka waktu 15 hari setelah surat persetujuan revaluasinya terbit sudah ditandatangani, tapi dia belum melunasi, itu bagaimana perlakuannya jadinya atas sudah terbitnya persetujuan revaluasi itu nih Mas? Iya. Tadi juga yang mengenai izinnya itu juga penilainya tuh harus diterbitkan oleh pemerintah ya, penilainya. Penilainya, Iya, jadi izinnya dari pemerintah. Jadi pemerintah. Oke, nggak baik. Nggak sembarang penilai. jasa penilai, betul. Jadi izinnya pun harus dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi. Kemudian bagaimana kalau terlambat? Tentunya wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mbak Dewi. Oke, kena sanksi bunga ya kawan pajak. Berarti jangan lupa untuk segera melunasi kalau setelah direvaluasi. Kalaupun misalnya ketika sudah terbit SK, wah belum ada cash flow nih, wajib pajak bisa mengajukan pengangsuran. Bisa pengangsur juga, termasuk yang dapat diangsur. Iya, dapat diangsur selama 12 kali, selama 12 bulan untuk mengangsur PPh terutang atas revaluasi ini. Berarti ada dimudahkan juga ya nih kawan pajak ya. Nah, kemudian nih mungkin ada kondisi ketika aset yang sudah mendapat persetujuan revaluasi tadi itu dipindah tangankan nih. Bisa aja terjadi seperti itu di dunia usaha gitu. Itu perlakuannya tuh bagaimana kalau ada kejadian seperti itu nih Mas? Oke, gimana Mas Adi? Mas Adi coba. Misalnya ketika kita sudah revaluasi, ya asetnya dijual gitu. Nah, maka atas selisih lebih itu akan dikenai tambahan PPh. Tidak atas semua aset ya, tapi aset yang dijual aja. Aset yang dijual akan dikenai tambahan PPh. Besarnya berapa? Besarnya adalah selisih antara tarif PPh badan dan tarif revaluasi. Ini final ya Mas Adi? Iya, termasuk PPh final. Itu termasuk dalam PPh final. Jadi dikenakan tarif PPh badan karena revaluasi ini adanya di PPh badan, tidak ada untuk di PPOP. Tarif PPh badan dikurangi dengan apa yang sudah dia bayar pada saat revaluasi, yaitu ya 10% tadi di awal yang dia harus bayar itu ya. Secara hitungan ya selisih antara tarif PPh badan dikurangi dengan tarif yang revaluasi itu. Dan maksimal juga harus 15 hari ya. Ada jangka waktunya juga. 15 hari juga paling lambat harus bayar itu 15 hari setelah akhir bulan penyerahan. Misal penyerahannya di sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 17 ya. Paling lambat tanggal 15 Juli dia sudah harus melakukan pembayaran. Dikasih jangka waktunya juga ya, dilunasi paling lambat 15 hari setelah bulan terjadinya pengalihan aktiva berarti ya. Oke, baik, cukup lengkap juga nih dan jelas nih mengenai revaluasi aktiva tetap. Mungkin tidak semuanya kawan pajak pernah melakukan ini, tapi ada baiknya tahu juga gitu. Nah, secara tax planning
mungkin ini cukup menguntungkan karena Ya, betul. kalau tarif PPh yang lebih kecil gitu. Oke, baik, kita nih akan berlanjut ke layanan administrasi perpajakan yang baik. lainnya nih. Tadi kayaknya agak sedikit berat nih. Sekarang kalau mengenai yang sering juga nih diajukan Iya. oleh kawan pajak semua nih, pengajuan permohonan pembebasan dan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain ini. Nah, ini Iya. sering juga Iya, nih. betul. SKB. Apakah SKB. SKB suka disingkat SKB PPh Potput, Iya, kawan pajak suka surat keterangan seperti itu. bebas ya. Betul. Nah, gimana nih terkait Per 8 2025 ini, apakah ada di aturannya di spesifik lagi atau dipermudah terkait permohonannya atau Iya. bagaimana, boleh? Sebenarnya masalah tentang surat keterangan bebas untuk Potput ini ya, kita sebutkan Potput ini sebelumnya sebenarnya udah diatur di Per 21 tahun 2024 yang kemudian di Per yang baru ini Per 8 tahun 2025 ini eh eh, istilahnya diperbarui ya, aturan diperbaharui. Namun secara aturan, secara konsepsi hampir sama Mbak Dewi. Bersama, yaitu ada beberapa ya yang syarat untuk mengajukan SKB ini ya kan, salah satunya adalah wajib pajak yang ini dibagi dua nih, yang mengalami kerugian fiskal. Nah, kerugian fiskalnya apa sih? Yaitu wajib pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi ya. Kemudian juga wajib pajak yang belum sampai tahap komersil, udah berdiri tapi belum sampai menguntungkan nih wajib Ya. pajak, belum sampai komersil. Kemudian juga wajib pajak yang mengalami peristiwa force major, kebakaran lah, bencana alam dan sebagainya, Itu bisa seperti itu. mengajukan Bisa ya. mengajukan. Dan kemudian juga yang berhak mengajukan lagi adalah yang melakukan kompensasi kerugian fiskal nih. Jadi masih ada kerugian fiskal masih banyak ya Mas Rudi ya untuk Iya. dikompensasi seperti itu. Seperti itu Mbak Dewi. Oke, baik. Nah, apakah pengajuannya melalui Kortex juga atau bagaimana ini nih, Iya. Mas? Itu sama seperti pengajuan lainnya, kita yang tadi kita sebutkan ada 3C tadi ya. Klik kontak dan konten. Jadi Oke, wajib pajak berarti bisa mengajukan via akun Korteksnya, kemudian bisa juga langsung ke KPP atau bisa melalui surat. Nah, tadi Mas Udi berarti sempat menyinggung mirip itu sama dengan juga. SKF Iya. juga ya. Betul. Oke, Cuma baik. kalau SKF kan langsung, kalau ini kita memerlukan penelitian. Penelitian, Iya. bedanya seperti itu Beda ya. itu. Ini Ada butuh penelitian penelitian dari Fiskus yang petugas pajak untuk meneliti apakah dia berhak untuk mendapatkan SKB yang tadi Mas Rudi bilang kan, apakah dia benar mengalami kerugian fiskal, itu kita teliti. Apakah dia berhak ada kompensasi kerugian, itu kita teliti. Kemudian apakah dia proyeksi PPh yang akan datang itu lebih kecil dibanding dengan pajak yang akan dipotong. Itu juga yang akan kita teliti itu yang nanti. perlu petugas teliti lebih Iya. lanjut sehingga tidak langsung keluar SKB SKB-nya ya. Iya. Beda sama SKF Beda nih, dengan kawan SKF, karena pajak. SKF kan hanya administratif ya, sudah lapor kita kasih Iya. SKF. Oke, baik. Tapi apakah SKB ini untuk semua jenis pajak nih dapat SKB gitu? Iya, Atau Enggak, Mbak Dewi. Jadi kalau yang di Per 8 ini kan menggantikan Per 21 ya. Secara substansi tidak ada perubahan, hanya menambahkan kanal di sini. Hanya menambahkan lebih kanal penyampaian, kanal penyampaian permohonan. Nah, secara substansi SKB Potput ini hanya beberapa jenis pajak ya, PPh 21, PPh 22, PPh 22 impor dan PPh 23. Berarti masih tetap sama Masih seperti sama. aturan sebelumnya. Untuk PPh final tidak di sini. Dia ada aturan tersendiri PPh final. Ya. Kemudian wajib pajak itu yang perlu diketahui adalah pada saat pengajuan SKB ini satu jenis pajak untuk satu permohonan. Oh, nggak boleh Nggak bisa satu permohonan untuk semua jenis pajak. Betul. Meskipun dia alasannya sama. Oh, saya mengajukan SKB karena saya akan mengalami kerugian. Betul. Oh, saya mengajukan SKB karena saya PPh yang akan terutang nanti itu lebih kecil gitu. Nah, meskipun alasannya sama, tetap pengajuannya per jenis pajak per satu permohonan. Gitu. Oke. Ya, ketika permohonan masuk, itu nanti akan diteliti oleh petugas. Maksimal itu 5 hari kerja itu sudah harus kita terbitkan. Apabila dalam 5 hari kerja itu kita tidak menerbitkan keputusan, itu dianggap permohonannya diterima. Justru dianggap diterima. Iya, ya? kalau dalam waktu 5 hari kerja tidak kita
tidak kita berikan keputusan, maka dianggap permohonan wajib pajak disetujui. Oke, berarti ini perlu menjadi jangka waktunya perlu Betul. perhatian oleh Oleh petugas, pajak betul. ya. Dan Oke, kita baik. maksimal udah terlampau 2 hari kerja ya, harus udah keluar Oh, SK. luar biasa berarti penyuluh Iya, di betul. wajib pajak besar 2 ya, 2 hari kerja. Setelah terlampaui itu kita Terlambat wajib harus maksimal wajib tuh wajib oke, SKB. ya 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 ya. SKB-nya. Dan ini berlakunya beda dengan SKF tadi berlakunya 1 bulan. Hmm. Nah, kalau SKB ini berlaku sampai akhir tahun pajak. Oh, Jadi sampai cukup akhir 1 tahun kali dia menerbitkan SKB, itu berlaku sampai dengan akhir tahun pajak. Kalau berakhir tahun pajak ya tahun fiskalnya tidak sama Desember. dengan tahun kalender Iya, itu sampai bagaimana? sampai dengan tahun pajak bahasa di sini. Oh, oke, tahun pajak wajib pajak ya, kawan pajak semua ya, disesuaikan ya. Baik, kita sepertinya ini udah bahas layanan perpajakan padahal baru Baru 2 dua. ya. Ini ada 13 lagi Ada ya, Mbak. Ada 13. 13. Iya, masih bisa banyak ini. Udah sampai setengah jam lebih mungkin ini. Nah, gimana ini kawan pajak semuanya, mungkin untuk layanan administrasi perpajakan yang lainnya yang masih ada 11 layanan Masih ada perpajakan 11. lainnya ya, mungkin akan kita bahas di episode obrolan pajak yang lainnya, baik oleh kita ataupun oleh kawan kita yang Oh, iya. lain ya. Mungkin kita cukupkan saja dulu siang hari ini obrolan pajak kita yang cukup serius gitu, tapi santai gitu, tapi sungguh membawa manfaat buat kawan pajak semua. Oke, baik, kita sudahi saja. Terima kasih banyak ini kepada narasumber kita, ada Mas Dodi, Mas Asadi, itu luar biasa banget atas paparan yang disampaikan dan jawaban-jawaban yang diberikan untuk kita semua sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Mas Dodi dan Mas Adi ini dapat memberikan manfaat ke depannya bagi kawan pajak semua, lebih paham dan bisa memanfaatkan layanan perpajakan berbasis sistem inti yang sedang dijalankan oleh DJP, yaitu Cortex gitu ya. Dan kawan pajak, kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi salah satunya kanal kita, ada Kering Pajak 1500-200, lalu bisa DM di akun ini ataupun bisa datang langsung ke KPP Wajib Pajak Besar 2. Dan jangan lupa untuk follow akun IG KPP Wajib Pajak Besar 2. Dan sebelum menutup acara obrolan kita siang hari ini, izinkan saya memberikan pantun penutup. Pagi cerah burung pun bersiul. Cakep. Langit biru terasa indah sekali. Pajak kini makin simpel dan digital, taat pajak, bangsa pun mandiri. Saya Iselvi Dwi Septiana, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di obrolan pajak berikutnya. Kawan pajak, sampai jumpa.